Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, coba lihat di sekitarnya apakah masih ada sampah, dan kalau misalnya masih ada bisa diambil dulu. Nanti selesai pembelajaran kita buang sama-sama. Berlanjut ke sesi materi, di sini saya mau membacakan dulu tentang pembelajaran hari ini, yaitu saya mengambil tema kerukunan dalam masyarakat, subtema 1, bentuk-bentuk dalam masyarakat. Pembelajarannya yaitu yang pertama, dengan menggali informasi dari teks bacaan, siswa dapat memaparkan kegiatan ekspor dan impor dengan cermat. Yang kedua, dengan menggali informasi dari teks bacaan, siswa dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk perdagangan antar bangsa dengan teliti. Di sini saya mau membacakan pengertian ekspor terlebih dahulu. Adalah kegiatan mengeluarkan barang dari dalam negeri ke luar negeri dengan memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku. Kegiatan ekspor ini menghasilkan produksi barang dalam jumlah besar, dan kebutuhan akan barang tersebut terpenuhi di dalam negerinya, sehingga yang di dalam negeri ini bisa mengekspor ke luar negeri apabila jumlah barang yang kita ekspor itu sangat diperlukan di luar negeri. Nah, kalian tahu apa itu eksportir? Eksportir merupakan perorangan atau badan hukum yang melakukan ekspor. Apabila kegiatan ekspor dalam skala besar, maka akan melibatkan bea cukai. Setiap barang yang akan diekspor memiliki ketentuan masing-masing tergantung jenis barangnya. Nah, tidak semua harus bisa dikirim. Prosedur ekspor pada hakikatnya lebih mudah dibandingkan dengan impor. Nah, karena ekspor ini kita hanya mengirim barangnya saja, sedangkan ekspor kita menerima barangnya. Tujuan dan manfaat ekspor yang pertama, menumbuhkan industri dalam negeri. Nah, itu tuh permintaan yang meningkat karena akan ekspor suatu produk berdampak pada perkembangan industri suatu negara. Tentunya dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif. Dengan melakukan perdagangan internasional, suatu negara bisa membiasakan diri untuk bersaing dalam pasar internasional, serta terlatih dalam persaingan yang ketat. Yang kedua, mengendalikan harga produk. Bertujuan untuk memanfaatkan kelebihan kapasitas terpasang dari suatu produk. Tujuannya adalah mengendalikan harga produk ekspor yang ada di dalam negeri. Nah, ketika suatu produk
melimpah produksinya, maka harga produk tersebut memiliki harga yang rendah. Oleh karena itu, untuk mengendalikan harga supaya tetap stabil, negara melakukan ekspor ke negara lainnya dengan yang membutuhkan produk tersebut. Nah, yang ketiga, menambah devisa negara. Kegiatan berdampak positif ini sangat bermanfaat karena ada manfaatnya dari kegiatan ekspor adalah membuka pasar baru dalam negeri sebagai perluasan pasar domestik dan menumbuhkan investasi, menambahkan devisa suatu negara. Nah, Indonesia mempunyai banyak komoditas ekspor, yaitu ada 5 komoditas ekspor. Yang pertama, komoditas karet, yang kedua produk tekstil, yang ketiga kelapa sawit, dan yang keempat produk hasil hutan, dan yang kelima kakao. Ini ada lagi pengertian impor. Impor merupakan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean atau juga merupakan kegiatan pembelian barang atau jasa dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Nah, misalnya Indonesia tidak memiliki komoditas gandum sehingga untuk memenuhi pasokan dan kebutuhan gandum dalam negeri perlu mendatangkan gandum dari negara produsen gandum ke Indonesia. Sama halnya dengan kegiatan ekspor. Kegiatan pengiriman barang impor dengan skala besar memerlukan pendampingan bea cukai. Biasanya pemerintahan akan menaikkan tarif harga pajak terhadap produk impor kepada importir. Hal ini menyebabkan barang impor memiliki harga yang lebih mahal karena dalam harga tersebut telah dikenai pajak. Nah, maka dari itu jangan heran apabila barang impor cenderung lebih mahal dibandingkan harga produk lokal. Nah, tujuan dan manfaat impor adalah memenuhi kebutuhan dalam negeri. Aktivitas ekspor dan impor merupakan salah satu dari interkonektivitas setiap negara dalam memenuhi kebutuhannya. Setidaknya pasti terdapat satu hal membuat negara tersebut harus membangun hubungan baik dengan negara lain. Salah satunya dalam aktivitas perekonomian. Tujuan lainnya dari kegiatan impor adalah untuk memperkuat neraca pembayaran dan mengurangi keluarnya devisa ke luar negeri. Nah, contoh produk yang diimpor oleh Indonesia yaitu cuma 2. Yang pertama bakau dan yang kedua sekor pangan. Sebelum mengakhiri, di sini saya mau menampilkan videonya terlebih dahulu. Cuma pas yuk kaburi kabeh.
Mabok maning. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, di sini saya mau menyimpulkan terlebih dahulu, yaitu ekspor adalah merupakan kegiatan mengeluarkan barang dari dalam negeri ke luar negeri, sedangkan impor memasukkan barang dari dalam negeri ke luar negeri. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar di rumahnya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ijtinaba wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.